Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Elfayani dengan NIM 25140200013. Program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menjelaskan isi materi artikel saya yang berjudulkan Perkembangan Islam pada Era Kekhalifahan Abbasiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada era Kekhalifahan Abbasiyah. Artikel ini mengkaji dinamika perkembangan Islam pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi dengan fokus utama menelusuri bagaimana kota Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban sekaligus jembatan penyebaran ilmu dan pengaruh Islam ke seluruh penjuru dunia. Penelitian ini menganalisis hubungan timbal balik antara sistem kepemimpinan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perluasan pengaruh Islam sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber buku sejarah, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan, kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam. Yang pertama yaitu berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Gerakan pendiriannya didukung luas oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum non-Arab yang merasakan tidak mendapatkan perlakuan adil pada masa sebelumnya. Gerakan ini mengusung dua prinsip utama, al-musawah atau persamaan derajat antar umat Islam tanpa memandang suku, dan al-islah atau kembali menjalankan pemerintahan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ibu kota dipindahkan ke Baghdad yang dibangun secara megah dan strategis, menjadi fondasi kokoh bagi kejayaan berikutnya. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan dan dukungan terhadap ilmu keberhasilan Abbasiyah tidak lepas dari tata kelola, pemerintahan yang teratur, dan divisi para pemimpinnya. Khalifah seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun menetapkan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Puncaknya adalah pendirian Baitul Hikmah, sebuah lembaga besar yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, serta tempat penelitian dan diskusi bagi ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan bangsa. Nah, di sini karya-karya besar peradaban Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan hingga melahirkan penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan ilmu-ilmu agama. Dan yang ketiga yaitu penyebaran pengaruh ke dunia. Penyebaran peradaban Islam pada masa ini tidak hanya melalui jalur militer, melainkan lebih banyak melalui perdagangan, diplomasi, dan pertukaran budaya. Jaringan perdagangan yang luas menghubungkan Baghdad hingga ke Cina, India, Afrika, dan Eropa. Melalui jalur ini, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam tersebar secara damai. Bahkan, ilmu-ilmu yang dikembangkan di Baghdad kemudian disalurkan di Eropa melalui Andalusia dan Sisilia, yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya zaman Renaissance dan kemajuan ilmu pengetahuan di Barat. Dan yang keempat yaitu kemunduran dan warisan abadi. Setelah mencapai puncak kejayaan, Kekhalifahan Abbasiyah mulai melemah karena faktor internal, persaingan kekuasaan, korupsi, serta melemahnya persatuan di tubuh pemerintahan. Kondisi ini diperparah oleh serangan bangsa Mongol
yang menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Meskipun kekuasaannya politiknya berakhir, warisan peradabannya tidak musnah. Sistem pemerintahannya, karya ilmiah, semangat keilmuan, dan nilai toleransi yang dibangun tetap lestari, menjadi rujukan bagi perkembangan peradaban dunia hingga masa kini. Jadi, artikel ini menyimpulkan bahwa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah bukanlah kebetulan sejarah, melainkan hasil penerapan 3 pilar utama, yaitu kepemimpinan yang adil dan bijaksana, dukungan penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Bagi umat Islam masa kini, dinamika ini memberikan pelajaran berharga. Kemajuan sejati hanya dapat dicapai dengan menjaga persatuan, mengutamakan ilmu dan mengintegrasikan nilai keislaman dengan kemajuan zaman. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan dari isi materi artikel saya. Mohon maaf jika bila ada kesalahan. Syukron kasiron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.